Assalamualaikum anak solih dan solihah. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Isah pada pelajaran tematik. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Amin. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang wawancara. Sebelum masuk materi, Bu Isa mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan anak-anak yang pertama mampu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan melalui wawancara. Tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan anak-anak mampu menyajikan hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, anak-anak, di sini ada yang tahu tidak ya, wawancara itu apa sih? Oke, betul banget. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Nah, unsur-unsur wawancara atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah wawancara. Yang pertama, pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan atau disebut juga orang yang mencari informasi. Unsur yang kedua dalam sebuah wawancara harus ada narasumber. Nah, narasumber disebut juga informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya adalah seorang ahli di bidang tertentu. Unsur yang ketiga yaitu topik wawancara dan daftar pertanyaan. Nah, unsur yang keempat yaitu waktu dan tempat wawancara. Jadi, keempat unsur wawancara ini harus ada dalam sebuah wawancara ya anak-anak. Oke, tahap-tahap dalam wawancara ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, tahap sebelum wawancara atau disebut juga tahap persiapan. Yang kedua adalah tahap saat wawancara atau disebut juga tahap pelaksanaan wawancara. Tahap yang ketiga adalah tahap setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Oke, kita jelaskan satu persatu ya anak-anak. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan atau sebelum wawancara. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya anak-anak, yaitu siapkan topik atau tema atau maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, kita juga harus menentukan siapa narasumber dalam wawancara kita. Yang ketiga, sebelum wawancara kita harus menyusun daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan kalimatnya menggunakan kalimat yang baik ya anak-anak. Oke, tahap yang kedua yaitu tahap ketika wawancara atau tahap pelaksanaan wawancara. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat wawancara. Yang pertama, saat wawancara kita harus mengucapkan salam, lalu memperkenalkan diri, lalu menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Nah, setelah itu kita sampaikan pertanyaan dengan teratur dan bersikap sopan ketika wawancara. Lalu selanjutnya mencatat dan merekam pokok atau isi wawancara. Setelah wawancara selesai, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber dan mengakhiri dengan salam. Tahap yang ketiga adalah tahap setelah wawancara atau disebut juga tahap penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Oke anak-anak, dalam mengajukan sebuah pertanyaan ketika wawancara, ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber.
Kata tanya yang pertama yaitu apa atau apakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Lalu, kata tanya siapa atau siapakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Nah, yang ketiga, bagaimana atau bagaimanakah. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara atau kejadian yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Lalu, mengapa atau mengapakah? Nah, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan tertentu suatu peristiwa. Lalu, kata tanya kapan atau kapankah untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Ada lagi berapa atau berapakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Lalu yang terakhir ada kata tanya di mana atau di manakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Oke, di video kali ini kita akan melihat bagaimana sih cara melakukan wawancara. Topik wawancara kali ini adalah cara merawat tanaman dengan pewawancara Ibu Citra, dan narasumber kita Pak Aldo yang merupakan seorang aktivis lingkungan dan juga memiliki hobi merawat tanaman-tanaman di pekarangan rumah. Anak-anak, simak baik-baik ya. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Nah Pak, boleh saya tahu Pak, apa saja sih tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali Pak. Bisa dijelaskan juga tidak Pak, berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini ya? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik Pak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri, dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama, kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, mengapa sih Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Nah, di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari seperti teras rumah. Oke, Bapak, boleh saya tahu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Nah, itu adalah contoh wawancara yang pertama. Sekarang kita lihat lagi ya, contoh wawancara yang kedua. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, Siti membuat daftar pertanyaan wawancara. Yuk kita bantu Siti membuat daftar pertanyaannya. Di bawah ini adalah daftar pertanyaan wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Yang pertama, apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Yang kedua, siapa saja yang bertugas merawat tanaman di sekolah? Yang ketiga, mengapa tanaman perlu dirawat? Yang keempat, bagaimana cara merawat tanaman mawar dengan baik? Yang kelima, kapan sebaiknya perawatan tanaman itu dilakukan? Nah, sekarang yuk kita simak wawancara Siti dengan Pak Udin sebagai tukang kebun di sekolah. Selamat siang Pak Udin. Selamat siang Siti, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak Udin,
Saya ingin menanyakan tentang cara merawat tanaman. Boleh kan, Pak? Silakan tanyakan saja. Apa yang ingin kamu ketahui tentang merawat tanaman? Begini, Pak Udin, tanaman apa saja yang memerlukan perawatan? Menurut saya, semua tanaman memerlukan perawatan agar dapat tumbuh dengan baik, Siti. Kalau di sekolah ini, siapa yang bertugas merawat tanaman, Pak? Merawat tanaman merupakan tugas semua warga sekolah. Namun, sayalah yang bertugas merawat tanaman di sekolah ini. Oh, begitu. Lalu, mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Tanaman perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik, sehingga sekolah akan semakin indah, Siti. Oh, begitu ya. Nah, untuk tanaman mawar, bagaimana cara merawatnya, Pak? Agar tanaman mawar tumbuh dengan baik, tentu perlu dipupuk dan disiram, Siti. Lalu, kapan tanaman sebaiknya dirawat, Pak? Tanaman sebaiknya dirawat setiap hari. Misalnya saja disiram agar tanaman tidak layu. Wah, terima kasih informasinya, Pak Udin. Saya jadi lebih tahu tentang cara merawat tanaman. Sama-sama. Saya juga senang membantu Nak Siti. Oke anak-anak, itu tadi adalah praktek bagaimana melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, bagaimana, siapa, mengapa, di mana, berapa, dan kapan. Nah, anak-anak di rumah, kesimpulannya untuk pembelajaran kita kali ini adalah wawancara dapat dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan menyiapkan tema dan daftar pertanyaan yang mudah dipahami oleh narasumber. Kita juga harus memperhatikan hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika sebelum melakukan wawancara, saat pelaksanaan wawancara, dan sesudah melakukan wawancara. Untuk tugas hari ini adalah anak-anak baca terlebih dahulu buku paketnya halaman 105 sampai 106. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 106. Kerjakan di buku tulis tematik ya. Setelah itu mengerjakan halaman 107 pada bagian ayo menulis. Anak-anak urutkan kembali dengan memberi nomor sesuai dengan teks yang anak-anak sudah baca di halaman sebelumnya. Kalau tugas yang ini langsung dikerjakan di buku paket saja ya. Nah, anak-anak, semoga penjelasan dari Bu Isa bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Cukup dari Ibu, kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.